Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi matematika dasar 2 kita. Kali ini tentang integral rangkap 3. Prinsipnya sama saja dengan integral rangkap 1 maupun yang rangkap 2. Hanya kita harus mengulanginya sebanyak 3 kali. Ingat urutannya adalah kita menyelesaikan dari arah dalam dulu, seperti ini. Berarti kalau ini kita harus selesaikan dari arah dalam, yaitu kita integralkan dulu terhadap Z. Jadi ini kita selesaikan dulu bagian yang pertama ini. Ini, katakanlah ini A. Jadi saya bisa keluarkan dulu integral A sama dengan integral 0 sampai 2. Kemudian XA kuadrat ditambah YZ pangkat 3. Kemudian DZ. Kita integralkan terhadap Z. Ini tidak ada unsur Z sama sekali. Maka kita masukkan XA kuadrat Z ditambah ini terhadap Z. Berarti Y per 4. Ini karena ini Z pangkat 4. Kemudian batas Z-nya itu adalah 0 sampai 2. Baru kita masukkan. Maka selanjutnya nanti kita dapatkan hasil seperti ini. Ya, karena setelah Z diganti nanti tinggal nilai X dan Y. Lalu selanjutnya kita integralkan lagi yang bagian dalam sini. Ya, ini. Dan terakhir kita akan dapatkan integral yang di belakangnya. Ini. Sehingga kita peroleh hasil-hasil seperti ini. Hasil akhirnya 28. Jadi prinsipnya sama dengan integral yang biasa, yang 1 maupun yang integral lipat 2. Nah, untuk integral lipat 3, kita lihat volume itu, volume dari integral lipat 3, misalnya kita punya benda seperti ini. Ini R-nya, region yang pada yang bawah, kemudian fungsi Z-nya di sini, ini ada di sini, Z. Ini, E, ya kalau kita melihat volume yang kecil ini di atas, kita ambil, ya. dV, ingat dV ini bisa dx, dy, dz, bisa urutannya bisa macam-macam. Jadi bisa nanti dz, dy, dx, ya. Jadi dV itu bisa dz, dx, dy, dan seterusnya. Bisa ada 6 variasi. Ya. Nah, misalkan urutannya adalah dz, dx, dy. Maka pertama bahwa z, ya batas z di bawah, ini kita tulis z itu fungsi dari x dan y. Ya. Jadi nanti kita buat z itu fungsi dari x dan y yang di luarnya sini. Dari z1 sampai z2. Setelah itu x, ini fungsi dari y. Ya, ini jadi x dari yang x sebelah sana, karena ini x yang sebelah sana sampai x sebelah sini. Kemudian terakhir di luar adalah y, yaitu dari y sama dengan a sampai y sama dengan b. Ya. Tapi apakah di sini z selalu fungsi dari x dan y? Ya bisa saja di sini hanya fungsi dari x saja, sebab memang fungsinya seperti itu, atau z fungsi y dari y saja, atau Z ini kebetulan hanya merupakan sebuah bidang atau titik-titik, misalnya Z sama dengan 1 dan sampai Z sama dengan 2, tergantung fungsinya. Yang jelasnya misalnya di sini X, ya, untuk batas X di sini, X itu kan tinggal Y. Tidak boleh di sini X fungsi dari Z, ada Z-nya, sebab itu sudah dilewati. Ya, apalagi kalau di sini batas Y. Y tidak boleh menyatakan fungsi dari X, atau fungsi dari Z, atau fungsi dari X dan Z. Jadi Y di sini otomatis murni harus dari titik ke titik, ya titik A sampai B. Kita lihat contoh, ya hitung volume gambar di bawah. Nah seperti gambar ini, ya kita lihat ini adalah bidang yang di atas ini adalah X tambah Y tambah Z tambah 4 yang ini, ya. Kalau kita meninjau bidang XZ saja, maka sisi yang sebelah sana ini sampai sini adalah bidang X tambah Z sama dengan 4. Atau kalau pada sisi satu ini adalah garis X tambah Z sama dengan 4. Ya, artinya di sini hanya bidang XZ, tidak ada unsur Y-nya. Ya. Kalau yang di bawah, yang ini kan hanya bidang XZ. Yang di bawah ini kan garis X, garis Y, berarti ini bidang XZ. Tidak ada unsur XY, ya, sorry, XY, tidak ada unsur Z-nya. Kalau yang sebelah sana, yang ini, ZY, berarti di sini tidak ada unsur X-nya, yang ini. Ya, yang sebelah sana ini. Oke. Nah, urutan integralnya sekali lagi terserah kita, mau bagaimana. Nah, misalnya di sini urutan integralnya ada Z, dy, dx, dz. Berarti dari Z sama dengan 0 sampai ke atas. Nah, kebetulan di sini kita nyatakan Z sebagai fungsi dari
X dan Y. Jadi kita ubah Z sama dengan 4, pindahkan ke sini, X min Y, maka kita dapatkan seperti ini. Y, batas Y paling kiri itu 0, batas Y paling kanan ini adalah nyatakan dalam Y, berarti Y sama dengan 4 min X, seperti ini. Kemudian X yang paling terluar dari titik X sama dengan 0 sampai titik X sama dengan 4. Lalu ini kita selesaikan seperti biasa, selesaikan perbagian. Pertama bagian Z-nya dulu selesaikan, ya. Ini. Kemudian setelah itu ini lagi selesaikan bagian Y-nya, kita dapatkan seperti ini, ya. Lalu kita integralkan yang terakhir, kita dapatkan volumenya seperti ini. 32/3 satuan volume. Bagaimana kalau urutan integral yang lain? Saya tidak mau dz, dy, dx. Boleh, ya, terserah. Boleh, ya. Misalnya kita mau urutannya volume, taruh mana ya? Sini aja. Volume sama dengan integral, ya. Saya mau urutannya dy, kemudian dz, kemudian dx, ya. Atau ya boleh terserah dy, dx, misalnya dz. Saya mau seperti ini. Y, berarti Y paling kiri sebelah sana, Y sama dengan 0, sampai Y paling kanan menyentuh bidang ini. Artinya ya nyatakan Y ini fungsi dalam X dan Z. Berarti dari 4 min X min Y. Berarti ini menjadi Z sama dengan 4 min X min Z. Jadi Y ya, nyatakan Y sebagai ini. Dari sini Y sama dengan 4 min Z min X. Oke. Kemudian X. Dari X sama dengan 0, ya, sampai ini. Nyatakan ini. Jadi yang kedua ini adalah bidang XZ, ya, yang bidang XZ dari X sama dengan 0, sampai ini. Nyatakan Z dalam fungsi X, berarti 4 min X. 4 min X. Kemudian yang terakhir adalah Z, dari Z sama dengan 0, paling bawah, sampai Z sama dengan 4. 0 sampai 4. Dan seterusnya. Bisa coba urutan integral yang lainnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua, hitung volume gambar berikut. Jadi ini ada gambar. Ini bidang yang di atas sini, yang melengkungnya ini adalah Z sama dengan 4 min X kuadrat. Kemudian yang sisi sini, ya, ini pemotong yang sini, ada garis-garis ini, X tambah Y sama dengan 4, itu artinya ini garis X tambah Y sama dengan 4, ini garis X sama dengan 2, yang pemotong ini, ya, batas sini. Ini adalah kurva seperti ini. Nah, kalau di sini berarti urutannya sebaiknya yang ini Z mewakili X, berarti urutan yang paling dalam harusnya X, ya. Urutan paling dalam harusnya X. Kemudian Y. Kenapa bukan Y yang di luar? Sebab kalau Y yang di luar berarti kan saya pertama X-nya dipotong ke sini. Ini 2 kali motong kalau yang di sini. Karena ini kan nih. Jadi harus urutannya adalah yang paling dalam adalah Z, kemudian Y, kemudian X. Jadi urutannya adalah ini. Z, Y, X. Z dari 0 sampai 4 min X kuadrat. Y dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 4 min X ini. 4 min X. Kemudian yang terakhir adalah dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Oke, lalu kita integralkan. Ya, selesaikan dulu yang ini. Selesaikan dulu bagian ini. Ya, kita dapatkan seperti ini. Kemudian kita selesaikan bagian yang ini. Kita dapatkan seperti ini. Lalu kita selesaikan lagi, maka kita dapatkan volumenya sama dengan 52/3 satuan volume. Boleh enggak urutan integralnya diubah menjadi yang lain? Misalnya, ya, yang memungkinkan di sini adalah sebenarnya yang lain bisa memungkinkan, tapi agak ada yang harus 2 kali, ya, maka urutannya harus akurat supaya memudahkan kita. Jadi ini seperti ini. Di dalamnya Y boleh, ya. Jadi ini dy, tetap X yang di luar. Jadi ini dy, dz, dx, ya. Boleh seperti ini. Kalau ini kan berarti yang dalam Y-nya itu dari Y sama dengan 0, ya. Saya ulangi, dari Y sama dengan 0
Sini sampai Y sama dengan 4 min X. 0 sampai 4 min X. Ingat, 4 min X di sini, karena X di luar masih bisa, ya, karena akan ujungnya ke situ. Kemudian Z, dari Z sama dengan 0, sampai Z sama dengan 4 min X kuadrat. Ini juga bisa, karena ingat, di sini adalah X. Dan X terakhir adalah 0 sampai 2. Jadi seperti ini juga bisa dilakukan seperti ini. Insya Allah hasilnya akan sama, tinggal integralkan sendiri. Oke. Nah ini, ya. Nah, sekarang kita lihat koordinat tabung. Jadi koordinat tabung ini sama dengan ada bagian yang jika diproyeksikan ke salah satu bidang, dia akan membentuk lingkaran. Nah, lingkaran itulah kita membuatnya koordinat, sebenarnya adalah koordinat kutub. Ya, karena ada tingginya, maka kita sebut dengan tabung. Ingat, koordinat kutub itu ada lingkarannya, ada jari-jarinya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini kebetulan lingkaran ini kalau diproyeksikan, ya, proyeksikan ke alas bidang X, Y, maka dia akan membentuk lingkaran seperti di bawah ini. Kebetulan tingginya adalah Z, ya. Jadi kalau kita konversi, ya, dari koordinat sini, koordinat kartesius ke koordinat tabung, maka dia berbentuk seperti ini. R dz dr d theta. Ya, perhatikan di sini ada fungsi, ini ada fungsi, ya. Nanti ingat, di sini kita tahu bahwa mengkonversikan X ke fungsi ini, jadi X itu kan sama dengan R cos theta. Kita sudah pelajari pada materi sebelumnya, Y sama dengan R sin theta. Kemudian untuk kasus ini, R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Seperti ini dia. Ya. Nah, kalau menghitung volume, ingat volume itu kan, volume itu kan, kalau volume itu kan sama dengan integral dV, ya, dV, atau integral ini dz dx dy. Artinya di sini fx-nya tidak ada. Maka ketika saya konversi ke menjadi koordinat seperti ini, maka dia akan menjadi integral tinggal dikalikan dengan r, ya, dz dr d theta, ya. Jadi bagian ininya hilang. Nah, pertanyaannya, apakah selalu Z di sini Z, di sini Z? Tidak, tergantung bagaimana dia diproyeksikan atau bagian mana yang menjadi tingginya. Kalau di sini kan tingginya adalah Z, maka Z-nya di sini. Seandainya, ya, seandainya silindernya itu mendatar, tidur ya, tidur dalam arah Y, misalnya seperti ini. Sorry, ambil, mohon maaf, jelek gambarnya. Apa kita ini aja. Ini sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Z. Nah, ini X. Maka ketika modelnya begini, kita konversikan, ya, integralnya itu nanti menjadi, ya, ini tetap, kalau ada sesuatunya di sini, R, theta, nah ini bukan Z lagi, tapi ini menjadi Y. Ya. Ini menjadi Y, berarti di sini harus ditulis R, dy, dr, d, theta. Y, Y, dalam arah Y. Terus bagaimana konversinya? Nah, di sini tetap berlaku bahwa X sama dengan R cos theta, dan Y-nya sama dengan, yang vertikalnya Z-nya, ya, Z-nya sama dengan R sin theta. Ya, karena di sini Y adalah tetap dalam arah Y. Ya, batas-batas dalam arah Y. Lah kalau dia misalnya horizontalnya searah X, artinya silindernya searah X, tingginya itu dalam arah X, ya. Ya, jika silinder, ya, memanjang, ya, dalam arah X, maka tentu saja nanti integralnya seperti ini, F R, theta, X. Kemudian R dx dr d theta. Berarti ininya bidang yang sisanya itu adalah bidang YZ. Nanti kita lingkarannya itu akan diproyeksikan ke bidang XZ. Kalau tadi ini lingkarannya itu diproyeksikan ke bidang XZ yang ini, XZ.
Maka kalau di sini yang ini tadi ya, searah ini, searah X silindernya, maka proyeksikan ke arah YZ yang menjadi Y-nya itu menjadi R cos theta. Sementara yang bagian vertikal Z menjadi R sinus theta. Tentu saja di sini kalau ini menjadi tentu saja R kuadrat itu adalah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kalau di sini tadi ya, kalau di sini tadi karena terhadap bidang ya, bidang XZ, maka ditulis di sini R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Z kuadrat ya. Kalau yang ini tadi X kuadrat tambah Y kuadrat, ini X kuadrat Z kuadrat, ini Y kuadrat Z kuadrat. Oke, kita lihat contoh soalnya. Nah, hitung volume region yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat tambah Z kuadrat dan bidang Y sama dengan 4. Ini Y sama dengan X kuadrat tambah Z kuadrat, X kuadrat tambah Z kuadrat. Artinya, kalau kita lihat gambarnya ya, kita lihat gambarnya seperti ini ya. Artinya kalau Y-nya sama dengan 0, maka dia lingkaran dengan jari-jari 0. Lingkaran dengan jari-jari 0 itu hanya sebuah titik ya, titik yang tidak ada ininya. Kalau di sini Y sama dengan 1, maka dia adalah lingkaran dengan jari-jari 1. Kalau Y sama dengan 4, maka dia adalah lingkaran dengan jari-jari 4, seperti ini, batas ini. Nih. Nah, sehingga kita lihat di sini artinya kalau saya proyeksikan ini, yang paling terbesar ini, X kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan Y sama dengan 4, artinya 4, ya. Berarti kan X kuadrat tambah Z kuadrat, batas paling luar itu adalah 4, ya. Atau bisa saya tulis X kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Maka kalau saya proyeksikan terhadap bidang XZ, maka tampilannya seperti ini. Dia adalah lingkaran. Ya, X kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 4, artinya lingkaran dengan jari-jari 2. Maka volume, ya masih ingat rumus volume, volume sama dengan integral dV, ya dV. Kemudian kita konversi ke ini, berarti kan bagian ininya hilang, tidak ada bagian ini bagian ini tidak ada ini. Kemudian R dalam memanjangnya atau tinggi silindernya, kebetulan ini model apa, bukan silinder ya, tapi ada rongga di dalamnya ya, ini ada isi di dalamnya, dalam arah Y, maka DY, DR, D, theta. Dalam arah Y, bagaimana dalam arah Y? Yaitu ini, dari Y, paling kiri yang ini, yaitu dari Y sama dengan X kuadrat tambah Z kuadrat, tapi karena ini horizontal begini, maka ini bagian X kuadrat tambah Z kuadrat ini tak lain adalah sama dengan R kuadrat. Maka kita katakan Y itu mulai dari R kuadrat sampai Y sama dengan 4, paling kanan. Nah, bagaimana dengan R? Tentu saja jari-jari dari paling bagian tengah sampai paling terluar. Terluarnya adalah 2. Sudutnya, sudut 0 derajat, kebetulan ini lingkaran penuh sampai 360 derajat atau 2V. Kemudian ini tinggal kita integralkan, ya. Pertama integralkan terhadap R. Kalau ini kita integralkan terhadap R, ya, ini tidak akan berubah. Jadi karena R dy, maka ini tinggal integral, saya ulangi, ini R kuadrat sampai 4. R dy hasilnya adalah Ry batas R kuadrat sampai 4. Yang kita ganti adalah Y-nya, R dalam kurung 4 min R kuadrat. Lalu kita kalikan ke dalam 4R min R pangkat 3. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita integralkan terhadap R. Nah, ini. Integralkan terhadap R kan berarti ini menjadi 4/2 R kuadrat, berarti 2R kuadrat, min 1/4 R pangkat 4. Baru masuk ke batasnya 0 sampai 2. Kita peroleh seperti ini. 4D theta. Lalu inti kita integralkan terhadap theta, ya, hasilnya adalah 8V satuan volume, ya. Tergantung satuannya di sini. Kalau di sini satuannya cm, ya nanti jadi cm kubik. Makanya saya tulis saja di sini satuan volume. Ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nanti pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke koordinat bola. Tapi untuk pertemuan kali ini cukup sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.